Selamat siang, perkenalkan saya Hotbar Faris Tagal, mahasiswa PSPMD 2018 dari Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran menggunakan GeoGebra pada geometri SMP, yaitu transformasi geometri, yaitu refleksi, translasi, sama rotasi. Langsung saja kita ke video pembelajarannya. Pertama itu kita membuka aplikasi GeoGebra, yaitu bisa dua cara. Yang pertama bisa klik kanan kemudian pilih open, atau bisa klik dua kali icon dari GeoGebra tersebut. Ini adalah tampilan dari jendela GeoGebra. Yang pertama kita akan mempraktikkan pembuatan refleksi atau pencerminan pada materi geometri. Yang pertama itu kita bikin dulu titik-titiknya, yaitu dengan menggunakan menu yang namanya polygon ini. Nah, kemudian kita pilih polygon, kita bikin misalnya titiknya ada di sini, di titik 5,3, kemudian titik itu sebagai titik A, kemudian titik B nya kita buat di sini di 6,1, kemudian titik C nya di sini di 8,3. Nah, kita tarik lagi ke titik A. Ini adalah bangun segitiga tadi, yang dimana tingginya itu adalah 3, kemudian panjang dari si A itu 2,83, ini ada, kemudian panjang dari si B itu 3 satuan, kemudian C itu 2,24. Nah, kita akan membuat mencerminannya. Pertama itu kita buat dulu terhadap garis apa dia dicerminkan. Kan dia misalnya dia akan kita cerminkan pada garis Y sama dengan 2x, maka di sini kita bisa inputkan Y sama dengan 2x. Y sama dengan 2x. Oke. Dia akan kita cerminkan terhadap garis ini. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah mengklik dari sini, ada di menu atas itu ada namanya reflex object line. Kita kan untuk merefleksikan, maka kita pilih reflex object line, kemudian kita pilih titik yang akan kita refleksikan, yaitu titik A kan. Nah, kemudian klik lagi ininya, grafiknya, apanya, garisnya, kan kita merefleksikan terhadap garis itu. Nah, tadi ada di sini di titik min 0,6, 5,8. Nah, begitu juga untuk titik B kita refleksikan, pilih dari sini reflection object, baru klik titik B nya. Nah, baru klik lagi kita refleksikan terhadap garis itu. Nah, maka B nya ada di sini. Begitu juga untuk titik C, ketika akan kita refleksikan titik C nya, kita klik titik C, kemudian kita klik juga ini refleksi terhadap garis Y sama dengan 2x tadi. Nah, maka titik C nya ada di min 2,4, 8,2. Untuk bisa kita lihat gambarnya, kita bisa perkecil atau mungkin kita geser aja keberadaan titiknya. Nah, gitu. Nah, sekarang langkah berikutnya supaya dia nampak pencerminannya, kita bisa pakai polygon tadi lagi untuk menunjukkan segitiganya tadi. Maaf, ini klik ke sini, kemudian ke titik B, kemudian ke titik C, bayangan C, baru ke A lagi. Nah, maka refleksinya itu ini, refleksi dari bangunan ABC ini adalah refleksi ABC ini. Nah, begitu cara membuat refleksi dari sebuah bangun terhadap suatu garis. Nah, untuk ini bisa kita menyimpan filenya, yaitu dengan cara pilih menu file, kemudian di sini ada pilihan save. Nah, misalnya kita buat di sini, kita bikin refleksi terhadap garis, refleksi terhadap garis, terhadap persamaan garis. Kemudian kita save. Nah, di sini nama filenya refleksi terhadap persamaan garis. Bisa juga file ini kita ekspor. Klik ekspor, baru tinggal ekspor. Nah,
Nah, kita mau ngekspor bentuk apa gitu. Biasanya orang ngekspornya dalam bentuk PNG. Nah, tinggal di sini. Kemudian klik offset. Nah, refleksi terhadap garis kan dia nanti dalam PNG. Nah, langkah berikutnya kita akan membuat media pembelajaran pada geometri tadi. Tadi kan refleksi, sekarang pada translasi, yaitu caranya membuat lembar kerja baru. Klik file, kemudian pilih new. Nah, ini tampilan jendela barunya. Nah, untuk membuat translasi maka kita bikin dulu bangunnya. Pertama, bangun yang mau kita buat itu misalkan aja bangunnya itu segitiga juga aja kita buat ya, di titik 2,2, di titik 2,2, kemudian di titik 4,1, kemudian di titik 4,3. Jadi bangun segitiga ABC ini akan kita translasi sejauh vektor yang akan kita buat, yaitu sejauh yang kita inginkan. Itu kita pilih menu line, kemudian ada vektor. Kita mau jauhkannya sejauh mana, misalnya kita mau ke sejauh, misalnya kita klik sembarang aja sejauh ini, sejauh satu-satuan. Nah, pada vektor sejauh itu. Nah, kemudian setelah itu udah kita klik sembarang, baru klik lagi yang refleksi object line, pilih bagian di sini ada namanya translasi by vector. Kemudian kita klik yang ini bangunnya, baru kita klik yang ini U-nya. Nah, dia ditranslasi sejauh vektor yang kita buat. Ini jaraknya ini akan sama, jarak dari A ke bayangan A akan sama dengan jarak B ke bayangan B. Begitu juga jarak dari C ke C akan sama. Namanya juga translasi. Dipindahkan sejauh yang kita buat. Ini juga bisa kita save dengan cara file, kemudian pilih save. Nah, kita buat di sini namanya translasi. Nah, kemudian kita save. Dari gambar ini kan bisa kita lihat bahwa ketika dia ada di A, ketika kita translasi maka dia ada di titik 3,3 sejauh vektor yang kita buat itu. Begitu juga dengan si B, kita translasi akan ada bayangannya di titik B aksennya gitu. Begitu juga dengan si C. Jarak antara A ke aksen, A ke bayangan maksud saya, akan sama dengan jarak dari B ke bayangannya gitu. Nah, untuk ini juga bisa kita ekspor dengan cara ekspor, kemudian graphics view as bisa. Nah, kemudian pilih save translasi. Oke, save aja. Terakhir kita akan membuat yang namanya rotasi terhadap titik pusat atau titik 0,0. Yang pertama itu pasti kita buat dulu ininya. Kita lembaran kerja baru dengan cara file, kemudian pilih new. Nah, misalnya bangun yang mau kita bikin itu tadi kan udah bangun segitiga, sekarang mau trapesium aja kita buat. Nah, kita mau buat di titik 2,2, kemudian di titik 2,3, kemudian di titik 4,3, ke titik 5,2, baru tarik lagi ke titik ini. Bangun ABCD ini, trapesium ABCD ini mau kita rotasikan. Misalnya kita rotasikan pada sudut 45 derajat. Tapi sebelum kita rotasikan, kita bikin dulu titik pusat dari rotasi tersebut, yaitu titik pusatnya kan ada di E misalnya, di titik 0,0. Nah, seperti itu. Kemudian kita masukkan berapa derajat yang akan kita rotasi. Misalkan kita klik sembarang di sini. Nah, di sini namanya itu sudut, supaya nanti gampang kita masukkan ke input grafiknya. Nah, di sini kita bikin 45 derajat. Oke. Nah, di sini bisa kita rename, klik kanan sudut.
klik kanan, rename sudut. Nah, oke, baru klik oke. Nah, kemudian pada kolom grafik inputnya ini kita masukkan aja di dalam sini itu dengan perintah rotate, kemudian kita rotate terhadap koordinat 1 di sudut rotasi 45 derajat pada titik terhadap titik pusat. Maaf, ini ada salah rotate. Nah, rotate. Oke, maka dia berada di sini. Ketika yang ini dibangun trapezium ABCD ini, kita rotasi, maka bayangannya ada di sini. Kita rotasi sejauh 40 derajat. Tapi ada caranya supaya biar lebih kelihatan hidup dari rotasi tersebut nampak jelas, yaitu bisa kita buat animasinya bergerak. Klik kanan di sini, kemudian pilih trans on pada bayangan tersebut tadi kan. Kemudian pada sudut angle sudutnya kita klik kanan juga, pilih animation mode. Nah, jadi dia akan gerak gitu. Maka bayangannya ini akan terus bergerak sejauh dengan besar sudut yang kita rotasi gitu. Kita bisa matikan animation. Dia ketika 130 derajat berada di sini. Angka yang sama juga bisa kita untuk menyimpan grafik ini ketika dia berada di sini di rotasi sejauh 130 derajat dari titik pusatnya ini. Maka pilih file, kemudian save. Kita bikin namanya rotasi. Save. Kemudian untuk file sendiri kita pilih export, baru grafis. Ini kita pilih. Oke, baru rotasi untuk bentuk file JPEG. Kebetulan di sini bukan PNG maksud saya. Untuk menutup dari tampilan ini sendiri bisa kita pilih dari menu file, kemudian pilih close. Demikianlah penjelasan saya mengenai penggunaan aplikasi GeoGebra dalam pembelajaran geometri SMP, yaitu transformasi geometri baik itu untuk refleksi atau pencerminan, kemudian rotasi dan translasi.